Halo Mbak Alima, coba undang saya deh. Gimana? Ini mah di saya ya? Oke, berarti saya harus undang. Maaf. Nah, ini di saya. Iya, oke Ibu, terima kasih untuk sesi kedua ya, kita anggap sesi kedua. Ibu Ya. tadi banyak sekali pertanyaan dan juga pernyataan di kolom komentar sebenarnya. Tetapi karena kita mulai Hmm. lagi, jadi banyak itu hilang kemudian, tapi tidak apa-apa. Mungkin akan saya mulai saja dengan apa ya kebutuhan pertanyaan dari perempuan berkisah. Oke. Ibu, saat ini kan kita lagi ramai nih, Bu. Tiba-tiba ada salah satu selebritis perempuan yang ingin uh, apa ya menjual keperawanannya, melelang keperawanannya dan nanti hasilnya untuk menyumbang atau berdonasi untuk COVID-19. Nah, ternyata ini sebenarnya hanya apa ya sarkas saja dari si artis dan manajemennya. Nah, terlepas dari dia sarkas atau tidak, kemudian ini kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, dimensi batin perempuan, Ibu juga di Facebook sudah menyatakan bahwa selama ini perempuan nilai kemanusiaannya seakan hanya dilihat dari fisiknya saja. Perempuan nilai kemanusiaannya misalnya dari bagaimana dia mampu memuaskan secara seksual kepada laki-laki. Nah, terkait dengan isu yang sekarang lagi viral juga. Ini kalau kami kaitkan dengan pertanyaan kami, banyak perempuan masih punya pandangan bahwa tubuh memang sebagai anugerah, sebagai aset atau sebagai kekuatan dari kehidupannya. Tapi bagaimana kemudian ini menyeimbangkan pandangan tersebut agar kita tetap memiliki keyakinan bahwa kita punya dimensi ruhani atau dimensi batin ini. Dia di pengantar ibu sebenarnya sudah menyebutkan, tapi kalau kita mengerucut lagi lebih ke sisi perempuannya, bagaimana sih perempuan kemudian mampu menyeimbangkan pandangan tadi? Iya, fisik kita sebagai aset, Mhm. tetapi bagaimana agar kita juga tetap sadar bahwa ada dimensi lain, yaitu ruhani atau batin, bahwa kita memiliki itu, sehingga tidak terlena pada tadi dimensi fisik terus menerus. Nah, kalau dikaitkan dengan sekian persoalan perempuan yang takut kehilangan ditinggalkan karena merasa sudah tidak perawan, karena merasa hanya laki-laki itu yang akan menerima dia gitu. Dan setiap perempuan itu kan tingkat kerentanannya berbeda-beda, Bu. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa ikut kajian Ibu sudah cukup tangguh mungkin ya bagaimana memosisikan dirinya. Tapi bagaimana Selesai. dengan perempuan-perempuan muda? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana seperti biasanya Ibu menjelaskan kepada kami. Menurut saya sih gini, prinsip dasarnya ya, apapun kita memang justru harus mengenali modal sosial yang kita punya. Tidak hanya tubuh, kesehatan tentu saja tubuh, kemudian ilmu, skill, mungkin hobi, mungkin bakat, Hmm? mungkin harta, Hmm? mungkin jabatan, apapun modal sosial yang kita punya, keterampilan dan lain sebagainya. Nah, semua modal sosial itu gimana caranya bisa membuat kita bisa menjadi anugerah seluasnya, gitu ya. Anugerah, tapi tentu saja berdasarkan iman kepada Allah. Maka kita tidak mewujudkan kemaslahatan dengan cara mafsadat. Amar ma'ruf bil mungkar jadi tidak boleh. Karena ada tuntutan untuk kemaslahatan itu untuk sendiri dan untuk orang lain seluas-luasnya. Nah, maka kenali itu. Bahkan ketika dia potensi, maka gali. Sehingga gini, ada kesempatan apapun ya, apapun. Kesempatan apapun. Mungkin studi, mungkin kerja, mungkin apa yang membuat kita
bisa manfaat lebih luas, jangan abaikan. Jangan Yes. abaikan. Juga jangan takut untuk menjadi orang kuat. Biasanya kan perempuan itu dikonstruk makin lemah, makin tergantung, makin ini makin bagus. Gitu ya. Itu memang yang dimaui oleh sistem sosial patriarki. Kita tergantung, kemudian kita jadi taat mutlak. Sementara menurut saya, untuk bisa menjadi anugerah seluas-luasnya itu, tentu kita harus gimana ya, potensi positif yang ada di kita itu sebisa mungkin dikeluarkan dan jadikan itu sebagai media. Misalnya kita mau, perempuan itu perlu nggak sih sekolah? Ya, ada pertanyaan begitu. Kalau dengan sekolah itu perempuan menjadi manfaatnya lebih luas, ya dia perlu sekolah. Masuk khalifah fil ard misalnya, khalifah fil, artinya gini, daya jangkau kemaslahatan kita menjadi lebih meluas kalau kita punya ilmu, ya ayo sekolah, gitu. Tetapi yang tidak sekolah, misalnya ya tidak punya kesempatan untuk sekolah, kenali modal sosial lainnya. Karena menjadi manfaat itu bisa dengan cara apapun. Saya sampai mencontohkan ya, sebagai santri, gimana caranya bisa manfaat. Saya bilang, kalau punya sandal, itu kan biasanya digosok kalau di pesantren ya. Dipinjam itu loh, hilang. Punya sandal, hilang lagi, hilang lagi. Kalau ada modal tentunya, atau saya menyarankan gini, siapapun yang punya pondok ya, bikin aturan, semua santri harus bawa modal sandal, lalu ikrarkan bersama siapapun boleh pakai sandal ini tanpa izin gitu. Sehingga itu sandal dipakai oleh orang lain seluas-luasnya, dia malah dapat pahala gitu. Ini contoh yang sangat sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa mungkin loh orang itu bermanfaat dengan segala kondisi yang dia punya. Nah, maka tadi itu ya, jadi jangan takut menjadi orang yang kuat, jadi perempuan yang kuat, perempuan yang pintar, karena mandat sebagai khalifah fil ard itu justru menghendaki kita kuat. Mengapa? Karena ada hadis ini hadis sering banget saya kutip nih. Mengapa laki-laki dan perempuan itu perlu sama-sama kuat? Karena ada hadis bunyinya begini, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu, baik pelaku kedoliman maupun korban kedoliman. Nanti kedoliman gender itu ya ketidakadilan gender. Kan? Lalu sahabat bertanya pada Rasulullah, bagaimana cara menolong orang yang berbuat dolim? Jawab beliau, cegah dan hentikan dia dari perbuatan dolim. Maka laki-laki dan perempuan itu penting untuk sama-sama berproses untuk menjadi orang kuat karena 3 alasan. Apa itu? 1, melindungi diri sendiri dari perilaku dolim orang lain. Ya. Misalnya ada kesempatan untuk belajar bela diri, ayo belajar bela diri. Mungkin dengan bela diri itu kita bisa melindungi diri sendiri, ya kan? Ada orang mau melakukan pelecehan seksual, kita bisa melindungi diri kita dari mereka yang nggak ngerti bela diri. Mungkin dengan ilmu, bahkan ilmu agama, ada orang yang mau merendahkan kita atas nama agama, kita bisa melindungi diri kita dari percaya tafsir yang seperti itu. Itu secara keilmuan. Artinya adalah kita perlu menguatkan atau jadi orang kuat sebisa mungkin, 1 untuk melindungi diri sendiri. Yang kedua untuk apa? Melindungi orang lain dari perbuatan dolim orang lainnya lagi. Nah, kalau kita mau menolong orang yang sedang menjadi korban kedoliman, kita juga perlu kuat. Mengapa? Karena orang yang berbuat dolim itu biasanya minimal dia merasa lebih kuat dari korbannya, ya kan? Kedoliman itu
biasanya dilakukan oleh pihak yang kuat atau merasa lebih kuat dari dari korbannya. Berarti menolong orang yang didolimi itu perlu kuat, gitu, perlu kuat. Kalau kita tidak kuat mau nolong, ya kita jadi korban lagi malah, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan itu perlu kuat adalah nah ini yang perlu kuat sekali. Untuk apa? Mencegah dan menghentikan orang yang berbuat dolim. Jadi kita juga menolong orang pelaku kedoliman dengan cara mencegah mereka. Nah, orang berani berbuat dolim sekali lagi itu pada umumnya adalah orang yang punya. Maka menghentikan dia, berarti kita harus punya kekuatan yang lebih. Yeah. Jadi perlu kuat bukan untuk menjadi pelaku kedoliman, tapi justru untuk bisa mencegah, melindungi diri sendiri dari kedoliman, orang lain dari korban menjadi korban, dan orang lain dari menjadi pelaku. Makanya ketika ini saya ingat sekali ya, anak saya itu yang laki-laki waktu kecil suka Power Rangers. Power Rangers tahu kan? Itu kan ini berantem melulu sama musuh. Nah, adiknya itu perempuan. Dia jadikan adiknya itu sasaran untuk bergaya Power Rangers. Lalu saya bilang ke anak saya itu, Power Rangers itu menyerang orang yang jahat, melindungi orang yang baik. Adikmu itu orang baik, bukan orang jahat. Berarti kalau abang nyerang adik, itu abang jadi musuhnya Power Rangers, bukan jadi Power Rangers-nya. Gitu. Jadi ini analogi saja ya dalam logika anak kecil, tapi menarik untuk perempuan jangan takut untuk kuat gitu loh. Dan laki-laki juga jangan takut pada perempuan yang kuat, malah kan bisa saling melindungi. Kalau laki-laki takut pada perempuan yang kuat, hanya berani pada yang mencurigakan. Iya, tadi suara Ibu sempat hilang sesaat. Ya, Ibu, terima kasih sekali. Jadi untuk Sobat Perempuan Berkisah yang saat ini baru bergabung dan juga followernya Ibu Rofia tentunya, tema kita saat ini melanjutkan yang tadi masih tentang sisi batin perempuan ya. Kita masih membicarakan persoalan itu dan tadi Ibu baru saja menjelaskan pokok bahasan dari Perempuan Berkisah, pertanyaannya tentang bagaimana perempuan menyeimbangkan pandangan dia, fisik dia sebagai aset, tapi juga tetap memiliki dimensi rohani atau batinnya. Dan di sini ada catatan penting bagi kita semua bahwa perempuan jangan takut menjadi kuat. Begitupun laki-laki jangan takut pada perempuan yang kuat. Karena di sini kenapa kita perlu kuat, kenapa kita juga perlu pintar, diawali tadi latar belakangnya ketika kita merasa secara fisik mungkin ya, atau pada sisi-sisi lain misalnya kita merasa ada kekurangan atau ada keterbatasan, jangan khawatir, kita masih punya dimensi-dimensi lain, kita masih punya skill, aset yang kita miliki, pasti ada yang masih bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Dan kenapa juga di sini kita harus kuat dan pintar, selain untuk mencegah, untuk menghindari orang-orang yang dolim tadi, menghindari diri kita dari orang-orang yang akan berbuat jahat, juga kita mampu mencegah. Kenapa kemudian kita perlu kuat? Kita mampu mencegah orang yang mau berbuat dolim atau jahat kepada kita. Nah ini tadi sebagai pengantar dari pokok bahasan kita setelah tadi live kita end, dan sekarang Ibu mulai ramai lagi, lebih banyak pernyataan sih daripada pertanyaan dibandingkan tadi live kita yang pertama. Ini ada juga yang bertanya tentang kebanyakan ini ya Bu, mereka membuat note dari pernyataan-pernyataan Ibu. Saya scroll dulu. Oh ya, ada pertanyaan, sebenarnya ini bukan persoalan takut atau tidak, tapi karena minder. Karena minder di sini kemudian kita perlu menguatkan diri yang seperti apa untuk kita tetap percaya diri, kemudian optimisme. Ya. Tadi begini, kita memang dibombardir ya dengan cara pandang bahwa perempuan itu nilainya pada sejauh mana bisa memberi kepuasan seksual atau
cara pandang bahwa perempuan itu makhluk seksual, lebih spesifik objek seksual. Jadi perempuannya sendiri juga gimana ya, dia diindoktrinasi begitu oleh lingkungannya, terutama oleh industri. Tetapi itu juga bisa muncul dalam narasi-narasi agama ya, bahwa perempuan itu objek seksual dan seterusnya. Seperti misalnya surga bidadari itu kan sedang pindah cara berpikir masyarakat Arab. Tetapi itu diubah pelan-pelan selama 23 tahun, misalnya ketika jadi awalnya kan masyarakat Arab itu tidak beriman bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Kan diajak, kalau ayo beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kalau kamu beriman, kamu masuk surga. Kalau masuk surga, ada bidadari. Gitu kira-kira. Ini lagi pinjam logika mereka loh ya. Yeah. Karena ketika imannya sudah kuat, selalu disebutkan bahwa yang gambaran tentang surga, ada makanan lezat, sungai, dan lain sebagainya bersifat fisik itu hanya perumpamaan. Gitu. Hanya perumpamaan. Lalu ditegaskan di akhir bahwa wujuhu yauma idzin nadhirah. Muka wajah orang yang beriman hari itu berseri-seri. Nanti ya di hari akhirat itu. Mengapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mau berjumpa dengan Tuhannya. Jadi bukan berjumpa dengan bidadari, tapi dengan Tuhan itu. Mengapa dengan Tuhan itu sangat membuat berseri-seri? Ya karena coba bayangkan, ini kebahagiaan spiritual sekali lagi nih. Kalau kita menjadi orang beriman itu adalah menjadi makhluk spiritual kan sebetulnya begitu. Percaya pada setiap tindakan itu ada aspek spiritual, ada hubungannya dengan Tuhan. Alam semesta raya ini adalah amanah untuk dimakmurkan, bukan dirusak misalnya gitu. Jadi tidak hanya memosisikan diri dan orang lain sebagai makhluk spiritual, tetapi semua makhluk fisik yang ada di dunia ini ada dimensi spiritual, di mana semua adalah ayat-ayat atau tanda keberadaan Tuhan. Nah, coba bayangkan ya, kita mungkin ketemu presiden Indonesia atau presiden Amerika manapun itu, pasti bangga, Mbak Ali. Itu wajar banget, bangga. Bahkan kalau foto, ya pasti diupload di medsos lah ya. Jangankan orang ya, saya mencontohkan. Wong papan itu loh, yang dibentuk seperti presiden naik sepeda aja kita bonceng di belakangnya bangga gitu, lalu kita upload, apalagi ketemu orang. Dan itu baru ketemu presiden loh. Presiden itu kan hanya berkuasa di satu negara dan maksimal paling 2 tahun, berapa tuh 2 periode kan, 2 periode saja. Katakanlah hanya presiden di Indonesia itu pun hanya 2 periode, maksimal kita sudah bangga. Nah, masuk surga itu artinya apa? Kita akan berjumpa dengan Allah, zat yang tidak hanya menguasai satu negara, tapi seluruh negara, bahkan seluruh alam menguasainya tanpa periode, dan tidak hanya menguasainya, tapi juga memilikinya, dan tidak hanya menguasai dan memilikinya, tapi juga menciptakannya. Coba bayangkan. Ada nggak sih kebanggaan yang melampaui berjumpa dengan zat ini? Apakah masih berpikir bidadari gitu? Kalau sudah punya kesadaran tentang kebanggaan spiritual yang luar biasa, ketemu presiden aja bangga, apalagi ini ketemu gitu. Makanya lalu ditegaskan begitu. Nah, kenapa tidak langsung digambarkan Tuhan ya, surga itu? Ini kan saya lagi coba menjelaskan, karena banyak banget ini pertanyaan yang begini. Kenapa nggak dari awal mengatakan, wahai orang-orang, ayo beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kalau beriman, kalian akan masuk surga. Kalau masuk surga, kalian akan bertemu Allah. Mau beriman nggak? Dapat jaminannya adalah masuk surga, dan dia belum percaya kepada Allah. Jadi itu sebagai target antara saja menuju target. Jadi sedang pinjam cara berpikir. Nah, ini tuh dibombardir kita ini. Maka perempuan kadang-kadang ikut juga merasa nilainya menjadi rendah kalau tidak menarik lawan jenis.
Kan begitu. Bisa ada anak gadis nih Yes. berempat jalan, yang satu digoda oleh laki-laki, yang tiga bisa minder itu. Oh Ya, berarti saya, benar. nah itu sampai Iya. segitunya. Maka pilihannya adalah gini, apakah kita mau menyerah kepada standar orang lain, Ya. atau kita buat standar seperti jati diri kita di hadapan Tuhan. Kalau saya Benar. pilih ini, Hmm. pilih jati diri yang utama adalah sebagai makhluk batin, dan nilai kita itu tidak ditentukan oleh fisik, oleh macam-macam, apalagi oleh apa ya, merek tas, merek ini ya. Kalau mampu silahkan, tapi kalau nggak mampu lalu berusaha sekuat mungkin untuk bisa, itu kan habis nanti waktu kita. Jadi orang lain sebagai yang mau menentukan standar nilai kita, atau kita sendiri punya standar baru dan kita mengacu kepada standar kita untuk menjadi manusia yang bernilai gitu. Itu juga nanti Mbak Alima, standar suami istri yang ideal juga sama loh. Ada hadis begini ya, dinikahi perempuan karena 4 hal, hartanya, parasnya, keturunan, hartanya, parasnya, keturunannya, dan agamanya. Itu kan tungkah mar'atu li'arba'in itu ya. Itu bukan nikahilah, itu terjemahan yang keliru dan menyesatkan. Dinikahi itu artinya informasi, informatif bukan normatif. Yang perintah cuma satu, fadfar bidatidin, pilihlah karena agamanya. Dan inti dari agama itu adalah takwa, dan takwa itu adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik pada manusia. Maka standar pasangan suami istri yang ideal itu adalah yang sama-sama bekerja ini ya, jadi tim untuk menajamkan tauhid sehingga melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya di dalam maupun di luar rumah. Jadi sama aja, pegang ini sebagai jati diri itu. Saya manfaat karena itu saya ada sebagai orang. Maka kita hanya minder, benar-benar yang hanya minder kalau kita tidak bermanfaat. Iya. Yang lain-lain janganlah membuat kita minder. Tapi manfaatnya kita juga jangan pakai standar orang lain. Standar kemampuan diri kita. Jadi bagaimana caranya setiap kita itu berproses menjadi diri yang terbaik. Jadi kita ini kan punya potensi baik nih. Gimana caranya kita bisa menjadi yang terbaik dari diri kita. Orang lain boleh jadi inspirasi, tapi jangan sebagai standar. Nanti kita terseok-seok orang lain yang punya kesempatan sekolah tinggi, pekerjaan banyak, jadi standar, kita kan repot kita nanti. Maka yang kita hanya dituntut untuk menjadi diri yang terbaik yang mungkin kita ikhtiarkan. Ya, Ibu, terima kasih. Jawabannya sebenarnya Ibu ingin menguatkan kita tentang pertanyaan tadi. Kenapa kemudian kita sering merasa minder ketika kita melihat orang lain mungkin punya akses yang lebih dari kita, mendapatkan sekian kesempatan lain yang kita tidak mampu memilikinya, kita tidak mampu mendapatkannya. Nah, Ibu sebenarnya tadi merunutnya mulai dari awal masa perempuan kemudian dianggap sebagai manusia, sampai akhirnya kita penting untuk menciptakan standar kita sendiri sebagai manusia yang bernilai. Jadi ketika kita merasa minder, kenapa tidak seperti si A atau si B, maka mungkin perlahan-lahan kita mulai mencari jati diri kita sendiri. Karena ketika kita mengikuti orang lain yang sebenarnya mereka punya akses yang lebih, kesempatan yang lebih, dan kita tidak mampu menjangkaunya, ketika kita harus mengikutinya malah kita terseok-seok tadi. Jadi sementara kita sendiri belum mampu. Jadi pastikan menjadikan diri kita yang terbaik dari diri kita yang paling memungkinkan bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita, sesuai dengan akses yang kita dapatkan. Sambil berproses sampai akhirnya kemudian kita juga bisa seperti mereka. Itu ya, tadi hanya untuk menjawab tentang... Nggak harus seperti mereka ya, nggak harus seperti mereka. Yang penting adalah bisa menjadi anugerah semaksimal mungkin yang mungkin kita. Gitu. Jadi orang lain boleh inspirasi tapi jangan sebagai standar. Iya, orang lain bisa menjadi inspirasi kita tapi jangan dijadikan standar. Penting sekali dari Ibu tadi untuk menjelaskan atau menjawab
kenapa kita mudah minder? Nah, Ibu, ini mulai sudah banyak pertanyaan. Ada dari Vina Dini Rahayu. Ibu, saya mau bertanya, bagaimana kita menjadi perempuan yang kuat di tengah budaya patriarki yang sudah menjadi turun-temurun, sehingga perempuan hanya disuruh pasrah dengan kehidupan yang apa adanya. Nah, pertanyaan ini juga pastinya menjadi sekian pertanyaan teman-teman perempuan yang lain di luar sana, dan ini juga di perempuan berkisah yang selalu sering menguatkan bahwa untuk menghadapi patriarki yang begitu besar itu, maka kita jangan sendirian, kita harus bergandeng tangan, kita harus saling menguatkan. Nah, untuk Ibu Rofia mungkin punya saran dan masukan terkait pertanyaan dari teman kita, Vina Dini Rahayu. Bagaimana, Bu? Ya, jadi gini, kalau saya ya, kita kan nggak bisa mengontrol sikap orang lain. Iya. Kan? Kita nggak bisa mengontrol sikap orang lain. Orang lain mau memberi informasi pada kita, mempengaruhi apapun, kita tidak selalu bisa mengontrol orang lain. Tapi kita selalu bisa mengatur, mengontrol respon kita. Iya. Ya kan? Nah sekarang gini aja, orang pengen perempuan lemah supaya mudah ditaklukkan, diatur, ini. Nah sekarang respon kita adalah menerima, mempertanyakannya, atau bahkan menolaknya. Gitu. Jadi sekali lagi, tentu saja menurut kapasitas dan cara yang mungkin kita lakukan ya. Makanya kan saya sering menyampaikan 5 level perempuan, cara perempuan mengetahui ini penting sekali karena dia menjadi kayak semacam tangga untuk proses dari objek menjadi subjek. Itu pertama adalah silent knower. Nah, ini adalah perempuan yang diam dan dia gini, dia itu digerakkan oleh orang lain kayak robot gitu. Perempuan itu harus begini, harus begini, harus begini, dan dia menjalankan saja apa yang diinginkan oleh pihak lain. Itu silent knower. Nah, naik lagi dia menjadi receive knower. Jadi kalau di yang pertama itu benar-benar yang kayak robot ya, dia pasif menerima informasi. Iya. Tapi ada beberapa yang mengatakannya bukan silent tapi silence. Jadi dia dibungkam, perempuan yang dibungkam sehingga tidak berani bersuara. Dia hanya bisa menjalankan apa yang diinginkan pihak lain. Nah, pihak lain itu bisa sistem, termasuk sistem pengetahuan agama. Yang kedua adalah receive knower, itu perempuan yang sudah mulai dapat informasi, tapi artinya dia menyadari ada informasi yang datang, dan dia punya cara berpikir semua informasi itu benar gitu. Maka dia terima, dia sebarkan, dia terima, dia sebarkan gitu, karena dia tidak, jadi tidak ada daya kritis sama sekali, tapi dia sudah mulai yang dapat informasi sadar. Ngaji, ustadznya ngomong apa, dia anggap itu sebagai kebenaran. Semangat belajarnya ada ya Bu ya sebenarnya? Ya ada semangat belajar, mungkin juga mencari informasi, tapi tidak ada kesadaran kritis. Iya. Jadi dia terima lalu sebarkan. Yang ketiga adalah subjective knower. Ini perempuan yang sudah mulai menghubungkan informasi apapun yang sampai padanya dengan pengalaman dia, baik pengalaman langsung maupun pengalaman orang lain. Misalnya dikatakan tadi ya, perempuan itu harus tidak boleh kuat, harus lemah dan sebagainya. Lalu dia berpikir, bukannya kalau saya lemah itu makin bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain ya, misalnya gitu. Bukannya saya ini perlu kuat ya supaya saya tidak diperlakukan sewenang-wenang. Jadi dia mulai bertanya gitu. Nah ini subjektif. Atau dia dapat informasi dari gurunya bahwa perempuan itu misalnya boleh dipukul oleh suaminya, maka dia mulai bertanya ya. Bukannya dipukul itu sakit ya, kan Islam mengajarkan kebaikan, misalnya gitu. Artinya dia sudah mulai bertanya. Meskipun dia belum cari apa-apa, paling tidak dia mulai bertanya pada dirinya dan dia tidak akan menyebarkan selama dia masih bertanya. Informasi itu masih diragukan, dia tidak akan bertanya sampai ketemu jawabannya.
Yang keempat adalah procedural knower, itu perempuan yang secara aktif cari pengetahuan alternatif. Misalnya dikatakan tadi ya, suami boleh mukul istri, dia carilah tuh ayatnya ini, gimana tafsirannya Prof. Quraisy, gimana, dan lain sebagainya. Lalu dia mulai melihat bahwa ada pemahaman yang kuat argumentasinya dan ada yang lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Dan dia kemudian bisa memilih, paling tidak, memilih beberapa alternatif pengetahuan yang itu memberdayakan dirinya. Yeah. Jadi dia sudah mulai cari alternatif, intinya gitu di procedural knower itu. Nah yang terakhir adalah constructive knower, itu perempuan yang pengetahuannya sudah kokoh, sehingga dia yakin betul kalau di yang procedural knower tadi 4 itu, dia yakin betul pendapat itu valid tidaknya ditentukan oleh argumentasinya, bukan oleh siapa yang bicara. Itu di yang keempat ya. Kalau yang kelima itu sudah ada dalam posisi menurut saya yakin bahwa yang benar adalah begini, gitu. Itu bisa memilih di antara yang ada yang dia anggap kuat, atau dia sintesakan lalu dia punya pendapat yang berbeda. Nah, menurut saya, ayo kita coba menerima menjadi perempuan dengan cara mengetahui yang naik gitu. Kalau selama ini mungkin iya aja terhadap perempuan itu enggak boleh sekolah tinggi, ya. Nah, sekarang mulai bertanya, kalau masih ada di level itu mulai bertanya. Kalau sudah bertanya tapi tidak temukan jawaban, ayo bergerak cari pengetahuan alternatif. Sampai yang kita ketemu pengetahuan yang kokoh dan kita meyakininya, lalu tidak goyah dengan informasi yang melemahkan. Gitu. Jadi poin intinya adalah dari teori itu, perempuan mesti menjadi subjek dalam sistem pengetahuan. Jangan hanya menjadi objek. Jangan hanya orang lain memberitahu begini-begini, lalu kita percaya, lalu kita menuruti. Ayo diproses dengan bertanya, subjective knower, dengan cari pengetahuan alternatif, procedural knower. Jadi kita juga mesti mulai menjadi subjek. Kalau poinnya, kalau kita tidak bisa jadi produsen pengetahuan, jadilah konsumen pengetahuan yang cerdas, yang kritis. Yang kritis. Sehingga cari pengetahuan yang memberdayakan, jangan malah melemah. Iya, terima kasih Ibu. Pembahasan Ibu ini sudah mulai masuk pada perempuan mesti menjadi subjek dalam sistem pengetahuan, sampai nanti kita juga akan membahas perempuan menjadi subjek dalam kehidupan ini ya Bu. Nah Ibu, sebelum nanti kita lanjut ke sana, sayang sekali kalau ada pertanyaan kemudian kita lewatkan, sepertinya dia juga butuh penjelasan Ibu. Dari Venias, bagaimana Bu menghadapi pasangan kita yang ternyata punya masculinity fragile, jadi maskulinitasnya terbilang lemah gitu ya. Takut jika kita lebih maju di sisi akademik, padahal saya juga sebagai perempuan ingin mengeksplor diri di masa-masa muda seperti saat ini. Jadi si penanya ini dia punya keinginan kuat mungkin untuk mengembangkan potensinya, bakatnya, studinya. Di sisi lain dia punya pasangan yang selalu merasa khawatir ketika dia si perempuannya selangkah lebih maju gitu. Bagaimana, Bu? Menurut saya perlu dialog ya, dan meyakinkan pada pasangan bahwa kalau saya kuat nanti, itu saya bisa loh melindungi kamu, melindungi anak kita, melindungi. Kalau saya tidak kuat, kamu tiba-tiba dipanggil Tuhan, gimana saya bisa melindungi anak kita? Siapa yang melindungi saya kalau bukan saya sendiri? Jadi ketakutan itu kan karena khawatirnya kalau kita kuat, kita akan menindas dia, gitu. Mungkin kekhawatirannya itu. Sehingga perlu diyakinkan bahwa kita kuat itu untuk kemaslahatan bersama, gitu. Untuk kemaslahatan bersama. Tidak hanya diyakinkan, tetapi kitanya juga sendiri mengelola kekuatan yang kita punya untuk kemaslahatan bersama. Jadi tidak yang, kadang kan begini, laki-laki tidak siap perempuan lebih kuat dari dirinya karena nilai-nilai patriarki itu kan sejak lahir ya diinternalisasi. Perempuan juga kadang tidak kuat, tidak siap, bukan tidak kuat, tidak siap lebih kuat dari laki-laki dalam bidang apapun. Kadang maka si perempuannya juga perlu menyiapkan diri bahwa kekuatan dia di salah satu bidang, kekuatan
di bidang apapun, kekuatan suami di bidang apapun, itu mesti jadi modal bersama dalam keluarga. Modal bersama untuk mensejahterakan keluarga. Sehingga ketika suami misalnya rezekinya kok seret, dia lancar, maka ya dia si istri siap untuk ambil alih menafkahi keluarganya. Dan suami siap untuk ambil alih mungkin pekerjaan domestik dan memastikan istrinya untuk kerja silakan. Urusan rumah tangga biar saya yang tanggung jawab. Jadi dua-duanya memang penting sekali untuk menyiapkan diri ya, menyiapkan diri, dan itu tidak mudah. Karena bisa jadi suami istri siap, mertua nggak siap, orang tua nggak siap, nggak siap. Maka ini pasangan ini mesti solid di dalam dulu, solid untuk ya biarin aja orang menilai. Yang penting kita meresponnya adalah dengan terus berproses bersama dan menjadikan kekuatan bersama itu sebagai modal sosial dalam rumah tangga untuk bisa masalah. Jadi itu memang perlu dialog. Wajar kalau laki-laki takut ya, maka kita mesti meyakinkan bahwa kalau kita kuat kita tidak akan menyia-nyiakan dia, tetapi ketika dia kuat juga jangan sia-siakan kita. Iya, iya. Terima kasih Ibu Nyai. Halo Penny tadi yang bertanya, kuncinya di dialog ya. Mungkin untuk memulai dialog juga perlu dicoba juga dialog-dialog dengan komunikasi yang asertif ya, teman-teman. Karena kecenderungan laki-laki memang ketika dimulai dengan kalimat-kalimat yang sok menggurui dan lain sebagainya itu mereka biasanya malah mental. Jadi kita butuh strategi juga bagaimana berkomunikasi secara asertif. Ya, salah satu strateginya itu bertanya. Iya, begitu ya. Kemudian ini ada lagi Ibu dari Vira mengenai kemaslahatan. Contoh kasus, seorang perempuan menasehati perempuan lain untuk menggunakan hijab. Menurut dia, hal ini bagus karena berdakwah. Tetapi bagi yang dinasehati, tidak menyukainya. Lagi-lagi menurut saya, Ibu ya, tadi terkait cara ya, cara bagaimana menegur gitu, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik. Bagaimana cara kita menganggap orang lain juga penting dalam proses komunikasi ini. Setara gitu. Kita tahu dia benar. Gimana Ibu? Benar. Jadi kayak saya ucapkan tadi ya, kita nggak bisa mengontrol kadang-kadang sikap orang lain pada kita, ingin kita seperti ini. Tapi kita bisa mengontrol cara respon kita. Maka untuk diri kita sendiri begini, simbol-simbol agama itu hanya menjadi maslahat kalau dia mengingatkan kita untuk terus-menerus berproses menjadi orang baik, berproses menjadi. Ini kata kunci. Jangan sampai simbol-simbol agama yang kita pakai justru membuat kita merasa sudah baik. Kalau merasa sudah baik, pasti kita akan berhenti berproses. Wong sudah baik, tidak hanya berhenti berproses, nanti menjadikan diri sendiri sebagai standar baiknya orang lain. Ya kan? Standar baiknya orang lain kalau nggak seperti kita, oh berarti imannya berkurang dan saya harus menolong dia untuk meningkatkan imannya. Kita sibuk dengan keimanan orang lain, lalu lupa dengan keimanan proses terus-menerus. Jadi hati-hati dengan simbol agama seperti ini, karena simbol agama itu bisa dua ya, dia bisa melindungi kita kalau kita melihat simbol itu sebagai reminder ya. Jadi dia mengingatkan kita terus-menerus bahwa kita harus hidup sejalan dengan mandat tadi, mandat khalifah fil ardh. Atau sebaliknya jilbab ini malah justru membuat kita, saya selalu mengatakan begini, simbol itu penting, tapi sepenting-pentingnya simbol dia tidak boleh melampaui pentingnya yang disimbol. Gitu. Baju ini kan ikhtiar kita untuk menjadi takwa. Tapi ingat, takwa itu adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan Allah. Maka tadi itu seperti Mbak Alimah bilang ya, ini soal strategi komunikasi, soal bagaimana kalau sesama orang dewasa itu kan kita hanya memberitahu dengan sekian argumentasi, setelah itu lepaskan pada orang itu mau iya atau tidak gitu. Mesti kita memberi ruang
saya sendiri kalau bicara tentang gender banyak yang menolak ya. Misalnya ada yang menolak kelas, apalagi laki-laki semua banyak yang menolak. Saya hanya berpikir begini, ya wajar sih dia menolak, kan dia baru kenal dengan gender. Nggak bisa kita menuntut dia baru kenal sama dengan kita yang sudah bertahun-tahun mempelajari gender. Maka beri waktu pada dia untuk memproses, untuk jadi lihat segala sesuatunya sebagai proses. Gitu. Termasuk tadi ya, ada orang yang menyuruh kita untuk jilbab, ya barangkali dia sendiri juga sedang berproses. Dia sedang sampai tahap di mana memberitahu orang lain berjilbab itu adalah kewajiban bagi dia. Bisa jadi begitu. Iya, ini juga bagian dari kontrol respon kita sendiri terhadap orang lain. Iya, dan selain itu juga ini bagian dari dakwah ya, Ibu ya, dakwah Islam. Bagaimana kemudian membumikan nilai-nilai Islam tidak harus memperlihatkan simbol-simbol keislamannya gitu loh. Tidak harus, tapi kita bisa praktekkan, kita bisa kasih teladan, dan ketika kita berkomunikasi dengan siapa objeknya juga perlu kita pikirkan caranya seperti apa. Saya jadi ingat beberapa kemarin kalau tidak salah saya mengikuti live di islami.co, Bu. Itu Mbak Inaya Wahid kalau tidak salah, Mbak Inaya Wahid bercerita tentang salah satu event di situ diikuti oleh berbagai negara, itu ingin mencari film yang Islami gitu. Tetapi kemudian yang diambil justru tokohnya itu bukan Islam, tetapi tokoh itu menebarkan, memberi inspirasi nilai-nilai Islam. Jadi tidak harus kemudian kita menunjukkan simbol-simbol kita atau kita menasihati teman kita dengan cara-cara yang menurut kita baik, padahal sebenarnya belum tentu menurut dia baik. Misalnya saja ya, sekarang kan banyak sekali nih kampanye-kampanye dengan beragam konten. Ada yang melalui komik, kemudian ada juga siapa objeknya, maka itu yang bisa dilakukan. Strateginya seperti apa. Begitupun mungkin cara berkomunikasi kita dengan teman kita. Kita tahu teman kita misalnya bodoh, bukan berarti kemudian kita bodoh-bodohi dia. Teman kita belum baik, tapi gimana caranya menyampaikan sesuatu agar dia tidak merasa tersinggung. Tetapi mengapresiasi dia dulu mungkin misalnya. Jadi itu ya tadi terkait respon juga strategi bagaimana kita berkomunikasi untuk Feni ya, Fenias. Kemudian untuk Vira di sini, Vira tadi sudah. Kemudian ada Fatima. Izin bertanya Bu, bagaimana? Mbak Alim, sorry. Kita masih lama. Saya cuma khawatir terputus aja. Kita diputus jam 1 jam. Iya. Berarti ini sebaiknya ke pertanyaan terakhir di kebutuhan perempuan berkisah sebenarnya, Bu. Perempuan sebentar. Sorry Mbak Alima. Saya mau saja kalau lanjut sampai jam 11 misalnya ya. Terserah, tapi kalau saya cuma ini khawatir tiba-tiba diputus. Iya. Tidak apa-apa nanti kalau masih disambung lagi, karena ini ada juga beberapa pertanyaan. Tapi saya melihat ini ya, Ibu waktunya bagaimana? Sampai jam 11. Sampai jam 11. Oke, ya kita sampai jam 11. Kalau ternyata ini nanti tiba-tiba end obrolan kita nanti akan sambung lagi. Oke. Sekarang di layar Ibu berapa menit lagi? ada peringatan, Bu? Belum. Oke, belum. Berarti kita langsung ke penanya berikutnya. Bagaimana menolak persepsi laki-laki yang kurang menyetujui para perempuan melanjutkan pendidikan lagi. Mereka takut perempuan tadi tidak lagi menghormatinya. Nah, ini sebenarnya kasusnya hampir sama ya, Bu, di penanya berikutnya tadi. Terkait bagaimana kita mendialogkan itu. Kemudian, bukankah hijab dan pakaian itu hanyalah sebuah adat? Buktinya orang-orang pedalaman malah tidak berbusana, tapi sepertinya sangat jarang ada kejahatan seksual. Benar salah satunya ya Bu, ya mungkin Ibu ingin menjelaskan seperti apa, karena ini dia memberi pernyataan yang realistis memang benar, pakaian itu hanyalah sebuah bagian dari, cermin dari budaya tempat tersebut kan. Bagaimana Bu? Kalau menurut saya gini, mungkin model pakaian itu budaya ya, tapi apa sih substansi dari pakaian itu kan bagaimana manusia itu justru jangan berinteraksi sebatas fisik gitu loh.
Nah, kalau kita sama-sama telan, gimana ya caranya bicara ini? Intinya sebenarnya begini, apapun pakaian yang diyakini baik, apapun pakaian yang diyakini baik, kalau petunjuk soal substansi pakaian itu kan walibasut taqwa dzalika khair, gitu ya. Itu fondasi itu. Jadi dalam berpakaian termasuk sebetulnya kan dalam setiap tindakan termasuk berpakaian itu kita mesti mempertimbangkan aspek takwa. Termasuk dalam tadi ya, mulai dari ranjang, mau berpakaian, mau cari nafkah, mau bergaul, itu takwa kan kata kunci, karena ini yang menentukan nilai kita. Maka selalu pertimbangannya adalah tindakan kita itu diizinkan Allah, gitu, dalam keyakinan. Diizinkan Allah dan tindakan itu memberi kemaslahatan ke dalam diri sendiri dan keluar seluas-luas. Maka kita tidak hanya mempertimbangkan pakaian itu nyaman buat saya saja, tapi nyaman juga buat orang lain. Aman buat saya saja, tapi aman juga buat orang lain. Jangan juga nyaman buat orang lain, tapi tidak nyaman buat atau aman buat orang lain tapi tidak aman buat kita. Misalnya orang lain pun, jadi selalu begitu pertimbangannya adalah dia baik, kan ciri dari takwa itu adalah dirinya ya, baik ke dalam, ke diri dan keluar seluas-luasnya. Maka selalu dalam ada standar kebolehan. Tindakan seorang muslim kan 3 gerbang mesti di screening ya. Jadi 3 pertanyaan nih, karena kita menjadi makhluk dimensi lahir juga dimensi spiritual. Jadi dimensi non fisiknya itu kan spiritualitas dan intelektualitas kita. Karenanya kita dituntut untuk selalu bertanya 3 kali dalam setiap tindakan, termasuk dalam berpakaian. Satu, boleh nggak sih menurut agama, apapun, menurut saya, misalnya yang tidak mewajibkan jilbab pun, ya kan ada nih yang tidak mewajibkan. Itu tidak berarti tidak punya standar. Pakaian boleh oleh agama itu seperti apa, pasti punya standar. Itu bukan berarti yang karena wajib jilbab tidak wajib lalu kita menganggap dia berpendapat bahwa tidak pakai baju juga tidak apa-apa, bukan gitu. Itu beda lagi. Jadi yang berpendapat tidak wajib pun juga punya standar berpakaian menurut agama itu seperti apa. Maka memang pertama adalah boleh nggak sih menurut agama, gitu. Itu pertanyaan pertama tuh. Yang kedua adalah baik atau tidak, gitu. Jadi di samping boleh, dia baik karena sesuatu yang boleh itu belum tentu baik karena konteks yang berbeda. Ya, misalnya gini, kalau dalam makanan agak mudah nih, daging kambing itu boleh dimakan, halal kan? Tapi kalau kita darah tinggi, ya nggak baik. Atau kalau Profesor Quraish Shihab itu mencontohkan makanan yang halalan tapi tidak thayyiban. Kalau boleh tidak itu kan halalan. Kalau thayyiban itu kerja ini nih, kerja akal, baik atau tidak. Nah, Prof. Quraish itu mencontohkan makanan yang baik, yang halal tapi tidak baik itu makanan bayi untuk orang dewasa. Jadi makanan bayi untuk orang dewasa itu baik, halal tapi tidak baik karena tidak cukup nutrisinya. Gitu. Nah, ada lagi nih, yang ketiga adalah soal hati ini, soal kepantasan. Halalan, thayyiban, wa ma'rufan. Gitu. Ma'ruf, urf, ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau saya menyebutnya ya sesuatu yang bermartabat karena tidak hanya sekedar urf, tapi urf yang sudah halalan thayyiban tadi. Jadi makanya ada tiga ya, halalan, thayyiban, wa ma'ruf.
Maka ayo dalam berpakaian juga mesti dipikirkan itu. Jangan yang Ya. penting nutup aurat tapi ketat, misalnya gitu. Yang penting nutup aurat tapi dia sangat mewah di tengah, misalnya gitu ya. Pakaiannya memang sih nutup aurat, tapi nutup aurat sebagaimana yang dia pahami sebagai aurat. Tapi glamor di tengah-tengah, misalnya dia lagi berkunjung ke masyarakat yang sangat kekurangan atau apa, kan menjadi tidak pantas. Iya. Atau Tidak kita tidak pakai pantas. daster lengan panjang, misalnya ya, lalu itu untuk kuliah, gitu. Tidak pantas, gitu. Itu baik, tapi tidak pantas. Jadi ada 3 standar itu karena ada selalu ini. Hmm. Sehingga tadi ya, jadi ayo kita, walaupun nanti mungkin pertimbangannya jadi hasilnya berbeda-beda, tapi yang penting adalah kita selalu punya alasan gitu. Dalam setiap Hmm. tindakan punya alasan itu yang penting. Oke. Hmm. Ya, Ibu, terima kasih. Jawabannya sangat komprehensif ya tadi mengenai pakaian, bahwa itu biasanya pakaian bagian dari budaya atau adat tersebut. Tapi Ibu menjelaskan sangat komplit tadi, ada beberapa tahapannya. Selain bahwa itu nyaman atau baik tidak untuk kita, kemudian juga sesuatu itu membuat apa ya, sesuatu pantas atau tidak sesuai konteksnya. Jadi sesuatu yang boleh belum tentu baik dengan konteks yang berbeda. Ya, Contohnya tadi kita ada di satu lingkungan, mungkin kalangan menengah ke bawah, tiba-tiba kita berpakaian yang menurut kita baik, tetapi di konteks itu, di lingkungan itu, kita jadi terlihat apa ya, aneh. glamor dan sebagainya sangatnya gimana, kecuali memang dia merasa nyaman dengan itu, tapi ya tetap Ya, kurang pantas juga sih, kurang nyamannya tidak hanya aneh. dia, tapi orang lain juga nyaman. Iya. Ibu, ini sebelum semoga ini tidak langsung end ya, tidak tiba-tiba mati. Ada pertanyaan dari Alhiliatus Zakia. Ibu Nyai, saya ingin bertanya, bagaimana mengatasi perasaan iri kepada orang lain yang tidak berjuang bersama kita? Padahal kita tahu bahwa orang lain itu mampu berjuang dan cukup mampu secara finansial, tetapi menutup mata terhadap ketidakadilan di depan mata. Nah, ini sebelum nanti mungkin kita beralih masuk ke bagaimana sih perempuan kemudian merasa mengukur uh, mengukur sesuatu dengan perempuan lainnya dan terkesan merasa bersaing dan lain sebagainya. Tapi ini sih lebih personal ya. Bagaimana kita mengatasi rasa iri kepada seseorang yang tidak berjuang seperti yang kita lakukan. Padahal sebenarnya dia Menurut mampu saya gitu. fokus saja ya pada apa yang kita perjuangkan ya. Menurut saya fokus saja bahwa orang lain mau Iya. berjuang, mendukung kita atau tidak. Ya Hmm. mendukung bagus, kalau tidak ya mungkin pilihan juga, jangan menghakimi juga ya. Jangan menghakimi Hmm. orang lain Iya. hanya sebatas yang kita tahu. Mungkin kelihatannya tidak mendukung perjuangan kita. Bisa Hmm. jadi dia sedang struggle dengan problem yang dia hadapi sendiri, kan bisa jadi. Hmm. Atau kelihatannya mampu, padahal di baliknya itu ada banyak problem yang harus dia selesaikan. Jadi menurut saya sih fokus pada apa yang sedang kita perjuangkan, Hmm. kemudian mencoba memahami orang lain. Kalau dia tidak seperti yang kita inginkan, barangkali sedang dalam proses seperti kita juga sedang dalam proses. Iya. Kalau mungkin mendialogkan ya, kalau mungkin mendialogkan, artinya kemungkinan untuk melakukan seperti yang kita harapkan bagus. Tetapi jangan menghakimi gitu. Kita juga tidak suka loh dihakimi oleh orang lain tidak melakukan apa-apa. Misalnya mereka turun ke lapangan kok yang ini bergerak di wacana doang, ala kalian tuh cuma ngomong doang. Dikiranya ngomong doang itu tidak ada resiko atau gimana gitu. Jadi barangkali ya kalau saya sih fokus aja deh sama apa yang sedang kita perjuangkan, lalu sebisa mungkin sinergi dengan pihak lain kalau memang mereka memilih berjuang di ranah yang berbeda. Yang penting punya visi yang sama, gitu. Yang penting punya visi yang sama. Saya terus terang ya, bicara tentang KGI itu kan wacana betul gitu. Wacana
Dan saya melihat mereka yang bergerak di lapangan langsung mendampingi korban-korban ketidakadilan itu dahsyat sekali. Barangkali saya secara mental bahkan tidak kuat gitu. Kayak Mbak Alimah itu, tiap hari menerima aduan, kemudian memahami lalu menyusun dalam bentuk infografis, itu kan luar biasa. Perlu mental yang kuat sekali. Maka saya melihat Mbak Alimah sedang bergerak di tempat yang berbeda, saya berbeda, tapi bisa sinergis gitu. Jadi entahlah ya, kalau poinnya adalah iri-iri itu kan biasanya karena melihat dia tidak melakukan sesuatu, sedangkan kitanya berjiwa. Nah, barangkali dia sebetulnya melakukan sesuatu, tapi kita tidak tahu, karena kan kadang kita hanya lihat tampilan luarnya. Apalagi kalau lihat di Instagram, kita hanya lihat yang baik-baik semua kan. Sekarang orang pamer tentang sesuatu persoalannya di Instagram. Benar, benar Bu. Ya, jadi saya lihat orang lain yang berbeda mungkin sedang berproses di tahap yang berbeda, tapi kalau memungkinkan untuk sinergi, ya ayo gitu, dialogkan. Iya, jadi terima kasih Ibu untuk Hilya. Jadi kuncinya fokus ya, fokus kamu melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu sampai kamu menghasilkan atau menciptakan sesuatu, dan itu kemudian orang-orang mulai peduli pada apa yang sudah kamu perjuangkan. Jadi fokus saja, jangan berpikir apa yang kamu lakukan juga sesuatu yang kecil. Ketika kamu melakukan sesuatu yang kecil misalnya, tapi kamu melakukan dengan kasih sayang yang besar, itu juga menjadi kunci agar kamu tidak lagi peduli apa yang orang lain maksudnya lemparkan stigma dan lain sebagainya. Yang penting kamu fokus dulu. Jadi tidak usah pedulikan sih teman kamu akan melakukan seperti yang kamu lakukan atau tidak. Mungkin dia juga dalam proses untuk melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Ini kalimatnya kita ulang-ulang terus ya untuk menegaskan sesuatu. Ibu, selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir ya dari Perempuan Berkisah Sendiri. Dalam beberapa kali kajian Ibu di KGI, Ibu selalu menegaskan bahwa perempuan harus dianggap sebagai subjek dalam kehidupan, dalam pengetahuan. Nah, kemudian ini kan setiap ini semacam konsep, saran, pandangan mendorong perempuan untuk menjadi kuat dan tangguh, menjadi subjek. Tetapi kemudian, apakah perempuan itu sendiri mampu? Bagaimana cara dia memampukan diri sebagai subjek itu, Bu? Jadi kalau dalam dan agar dia selain dia mampu, kemudian juga tegas terhadap dirinya sendiri, tegas untuk mengatakan tidak, misalnya kalau konteks kekerasan seksual adalah, dan dia menghadapi relasi toksik seperti itu, untuk mengatakan tidak. Dia mampu untuk mengatakan tidak, dan juga dia mampu memperlakukan perempuan lain dengan bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Jadi memanusiakan dirinya dan juga perempuan lain, memperlakukannya dengan cara yang baik juga. Iya. Oke. Kalau saya sebaiknya jangan bertanya mampu atau tidak. Pertanyaannya mending bagaimana biar mampu. Iya, memampukan dirinya ya Bu ya. Jadi jangan, kalau mampu atau kalau tidak mampu atau tidak itu jadi mampu. Iya. Asumsikan mampu dulu, tapi gimana caranya? Itu 27. Sebagai itu artinya adalah dua-duanya wajib ikhtiar ya, laki-laki dan perempuan. Artinya dua-duanya wajib ikhtiar mewujudkan kemaslahatan, sekaligus menikmatinya, gitu. Sekaligus menikmati. Maka perempuan mesti berproses. Ini 8 detik lagi, 7, 6. Iya, kalau gitu berarti nanti kalau